lanjut lagi beli. Saya ingin tahu bagaimana kiat-kiat Beli Adi ketika sekarang kita sebagai seorang seniman atau yang berkecimpung di dunia seni menghadapi suatu keadaan seperti Niki, artinya pada saat pandemi. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal-hal dari keterbatasan yang dikeluarkan oleh guru wisesa atau pemerintah. Nah, kita kan tidak semata-mata bisa melawan atau mendobrak kan itu. Kita harus juga mengikuti aturan atau himbauan dari pemerintah, tetapi kita sebagai seniman harus tetap juga bisa berkreativitas seperti itu. Coba diberikan kiat-kiatnya kepada generasi seniman yang ada di Bali ya khususnya, supaya kita tidak jenuh. Ya. Oke, terkait dengan berkesenian di Bali itu sangat identik dengan ritual. Jadi sangat terkait dengan ritual keagamaan. Karena mungkin ada pembatasan di bidang seni untuk keagamaan, tetapi terkait dengan 3 konsep seni yang ada, wali, bebali, bali-balihan, mungkin 2 ini sudah agak mungkin susah untuk masuk wali, bebali ini. Nah, tetapi ada beberapa tempat yang masih punya kebijakan untuk kita tetap berkreasi. Beli juga tidak sekarang beli ungkap beberapa kali juga beli sempat nopeng dengan kaset, dengan tape lah kita, tapi tanpa mengurangi makna esensinya. Karena satu, kita tidak dalam situasi seperti ini, kita berkerumun sama sekali tidak boleh kan ya. Nah, tapi esensi daripada yang sejatinya kesenian itu adalah kreativitas. Kreativitas tidak harus mati tentunya dengan adanya aturan-aturan seperti itu. Banyak hal yang bisa kita respon. Banyak hal yang mungkin sekarang juga menjadi kebiasaan kita dari beranjak 2 tahun ini untuk beradaptasi dengan situasi pandemi. Contoh, berkesenian melalui virtual. Contoh, ada teman-teman yang banyak concern di dunia digital. Kreativitas itu tidak harus serta-merta mati. Saya juga kemarin mengadaptasikan kegiatan anak-anak, saya online kan. Sistem pengajaran juga saya pengajaran online. Tetap berkreasi. Tetapi terkait dengan satu hal hijau, hal yang ibu penghidupan. Ya. Saya sangat bersyukur saya hidup di desa. Minimal untuk saya makan masih ada. Ke Tegal, kali itu ke Jukut, Pengidang. Tapi saya berpikiran teman-teman yang di kota. Malah saya kepikiran teman-teman yang di kota. Yang setiap harinya mereka harus beli. Di mana dia mendapatkan. Tetapi banyak hal yang bisa kita respon sebagai seniman, itu banyak sudah wadah-wadah yang kita bisa respon. Contoh, ada banyak perlombaan yang kita bisa ikuti. Yang virtual. Tapi udah hijau modal. Nah, inilah pentingnya rasa dan perasaan sebagai seniman. Nung hidang kok ingin misalnya ngelah kamera timpal tuh silih malu. Makanya penanaman rasa perasaan sebagai seniman itu harus dididik sejak dini. Maka ketika kita menghadapi situasi seperti ini, minimal kita saling bahu-membahu, bantu-membantu teman sesama. Saya tidak muluk-muluk saya bilang. Banyak teman yang mensupport saya ketika saya mau, misalnya contoh rekaman. Saya tidak punya kamera. Ada teman yang mau support saya meminjamkan kamera. Ini mungkin saya bisa sampaikan. Boleh. Ada Gus Nara namanya. Ya. Gus Nara. Founder daripada Gria Luhu Bank Sampah. Itu beliau yang meminjamkan kamera. Nah, ketika saya misalnya kemarin mau mengikutkan anak-anak lomba pantomime misalnya, kameranya disupport oleh Gus Nara. Terus yang lain-lainnya misalnya apa-apanya
saya juga ada, tapi saya tidak bisa sebutkan di sini karena beliaunya sangat luar biasa. Banyak belajar, saya belajar banyak tentang keikhlasan dari beliau. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena beliau tidak mau diekspos. Beliau mensupport materi dan lain sebagainya. Di sana saya belajar bahwa kreativitas itu tidak akan mati ketika niatan kita untuk tetap bergerak masih ada. Ya kalau kita leha-leha, siapa yang akan mau merespon? Tuh. Nah mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita berdoa langsung terus kini nggak berjenuh masih kita ngorto ya timpal kini hanya bisa dalam momen-momen tertentu aja. Ya jadi harapan saya adalah tetap berkreasi. Kreativitas itu tidak boleh mati dengan situasi apapun kecuali kamunya udah mati gitu. Benar, kreativitas itu adalah harus selalu hidup ya Beli ya. Ya karena begini, in God motto. Pandangan beliau adalah ketika ada masalah kamu akan berusaha mencari solusi. Dari solusi yang kamu cari itu kemungkinan ada satu atau dua yang akan menjadi dasar kamu untuk tetap bergerak. Misalnya contoh, saya orang tari, tetapi ketika ada masalah bahwa di sini jarang orang yang bisa editing video dan lain sebagainya. Solusinya apa? Ya saya harus jadi editor dong. Perkara di mana dapat piranti komputer dan lain sebagainya, ulang-ulang masih delay kadang-kadang. Oke. Tapi ada teman-teman yang mau support. Oh nyeng lah casing, oh nyeng lah komputer sih manggu. Dikasih saya pernah. Jiradun ngasih monitor rusak, saya benerin, bisa saya pakai. Terus kakak ipar saya punya CPU yang nggak kepakai, artinya yang memang nggak dipakai. Saya pernah saya jadikan CPU untuk editor, saya tambahkan lagi dikit-dikit, minimal nggak bermodal besar untuk membuat visi menjadi editor. Bede lah dong mula. Gitu. Jadi dari sana saya berkembang pemikirannya. Dari yang awalnya saya nggak tahu bagaimana sinematografi, saya belajar. Bagaimana akhirnya bede kretesan saya beli sedikit-sedikit untuk menunjang kreativitas. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah bosan. Ya. Pokoknya saya janji video ini saya akan wujudkan sesuai versinya saya akan bantu Yande untuk mewujudkan video ini. Itu keikhlasan dari seorang Beli Adi Siput ya. Ya artinya tidak pernah nego-nego untuk membantu seseorang dalam berkesenian dan apapun itu. Itulah artinya kita perlu mencontoh dari sikap beliau, di mana beliau belajar ikhlas, sudah bisa belajar ikhlas untuk membantu seseorang di dunia seni maupun di masyarakat. Itu sangat bagus ya. Nah itu bincang-bincang kita pada kesempatan ini dengan seorang seniman atau pelaku seni dari Banjarmanik Tawang ya, Tampak Siring Gianyar ya. Kita sebagai orang Gianyar, lahir di Gianyar, harus cinta dengan Gianyar, cinta dengan seni dan budaya Gianyar, dan pokoknya Gianyar hebat ya. Baik, itu kesempatan hari ini. Nanti kita akan cross check ya di studionya Beli Adi Siput, dan ada beberapa piagam-piagam, ada ada kostum yang beliau punya untuk mendukung dari kesenimanannya seperti itu ya. Oke. Lagi satu, bagi generasi muda yang dekat-dekat di Tampak Siring dan sekitarnya yang ingin belajar seni atau diskusi tentang seni,
ya jangan sungkan-sungkan datang ke Surapradnya, pasti kalian disambut dengan hangat dan pasti ada kopi dan peyek. Oh, ini peyek asli dari Tampak Siring ya. Ya itu. Oke, Terima kasih. salam Gap TV Bali. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like dan komen ya. Oke. Share bin Bashir. Ya, share. Ya, itu lagi satu. Ingat share. Oke, ingat tonton terus ya di channel Gap TV Bali. Oke. Sampai ketemu nanti. Om Santi 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 Om.